Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya di tutorial MySQL. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat store procedure. Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat trigger. Nah, apa sih itu trigger? Trigger adalah suatu kumpulan perintah yang akan berjalan otomatis jika terjadi suatu insert, update, ataupun delete di dalam tabel tersebut. Berbeda dengan store procedure ya. Store procedure itu kita panggil, dan trigger itu dia akan terpanggil secara otomatis jika terjadi sesuatu di tabel tersebut. Sebelumnya kita sudah membuat database dan tabel. Untuk yang belum tahu caranya, kita akan kasih cuplikannya sedikit. Start. Nah, begitulah caranya. Sekarang kita akan mulai dengan membuat trigger. Kita use dulu database-nya. Oke, sudah di use. Selanjutnya, kita coba select apa saja yang kita punya di tabel barang. Nah, selanjutnya di tabel sell product, oke, ini data yang saya sudah tambahkan di video-video sebelumnya. Oke, sekarang saya akan contohkan kenapa kita harus pakai trigger. Pada contoh kasus ini, logikanya adalah jika kita menjual suatu produk, maka stok di dalam tabel produk akan berkurang. Namun, jika kita tidak menggunakan trigger, maka dia tidak akan berkurang. Bisa kita lihat, contohnya adalah call. Kita akan memanggil store procedure yang sebelumnya kita buat. Produk, nama customer-nya adalah John Dwi. Selanjutnya ID produknya itu misalnya beli produk yang kedua, yaitu roti tawar. Terus quantity-nya 2 aja deh. Oke, titik koma. Sekarang kita coba select bintang from TB sell product. Nah, sudah masuk ya. John Doe, ID produknya 2, quantity-nya 2, harganya jadi 6.000. Coba kita select di tabel produk. Nah, sebelumnya stoknya ada 5. Kita udah beli 2 dan stoknya masih 5. Nah, ini akan menyebabkan datanya tidak bagus lagi. Untuk itu kita perlu membuat yang namanya trigger. Sekarang kita coba buat. Pertama kita kasih delimiter. Untuk yang belum tahu delimiter bisa lihat di video saya sebelumnya. Kita pakai delimiternya dollar. Lalu sintaksnya untuk create trigger adalah create trigger. Nama triggernya saya kasih nama sell product. Lalu eventnya adalah after insert, karena kita mau mengupdate stok di tabel produk setelah ada penambahan di tabel sell product. After insert on, nama tabelnya apa? Tabel sell product, karena kita ingin membuat triggernya di tabel sell product. Selanjutnya for each row. For each row ini memberitahu kita bahwa dia akan menjalankan trigger ini di setiap barisnya. Lalu begin, memulai sintaks yang akan kita jalankan. Pertama kita deklarasi old stock, stok lamanya. Tipe datanya kita kasih integer. Lalu deklarasi juga untuk stok barunya. New stock integer. Selanjutnya kita set variable old stocknya yang kita ambil dari tabel produk. Old stock sama dengan select stock from TB product where ID product sama dengan kita akan ambil ID product dari TB sell product yang diinsert oleh user. Ini kan ada tabel ID produknya. Untuk itu kita kasih kata-kata new .id product. Nah, new itu apa? New itu adalah data baru dari tabel. Jadi untuk di insert itu hanya ada new, jika di update itu ada old. Jadi data yang sebelumnya itu bisa kita ambil dari property old itu, dan data yang baru adalah data di property new. Jadi di sini kita pakai yang new. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita set new stocknya sama dengan old stock, stok lama dikurang new dot quantity. Nah, new quantity-nya juga sama, diambil dari data sell product yang diinsert. Selanjutnya kita update stok dari produknya. Update TB product. Set stock sama dengan new stock. Where sama dengan
new .id product. Nah, di sini syntax yang saya butuhkan sudah selesai, jadi kita akhiri end. Lalu delimiternya untuk mengakhiri penulisan kode sudah berhasil. Sebelumnya kita kembalikan dulu delimiternya menjadi titik koma. Sekarang kita kembali lihat dulu isi dari tabel-tabel kita. Di sini tabel sel produknya ada di sini, dan juga tabel produknya stoknya 10 sama 5. Sekarang misalnya saya ingin membeli snack kentang lagi, saya langsung saja menggunakan arah ke atas dari keyboard saya sampai menemukan pemanggilan store prosedur saya. Nah, saya ganti customer name-nya jadi Noviana. Lalu ini ID produknya. ID produknya yang saya mau beli sekarang adalah kentang. Kuantitinya saya ingin beli jumlah 3 deh. Bisa diingat di sini kuantitinya sebelumnya sudah 10. Kita panggil. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba select all from tb cell product untuk melihat apakah sudah masuk apa belum. Nah, terlihat sudah masuk Noviana Doi. Kuantitinya 3, ID produk yang dibeli adalah 1. Sekarang kita cek di tabel produk apakah sudah berkurang atau belum. Select all from tb produk. Terlihat stoknya sudah berkurang 3. Jadi sekarang adalah stoknya 7. Jadi begitulah cara menggunakan trigger. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara membuat kursor. Kursor itu apa? Silahkan cek di video selanjutnya. See ya!